Tutorial Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Topik ke-19 dari 31 topik. Aspek hukum administrasi negara dalam perlindungan konsumen dan konsumen jasa keuangan. Disediakan di channel Global Tutorial. Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi negara adalah instrumen hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Campur tangan administratur negara idealnya harus dilatar belakangi iktikat baik melindungi masyarakat luas dari bahaya. Pengertian bahaya di sini terutama berkenaan dengan kesehatan dan jiwa. Itulah sebabnya, sejak prakemerdekaan peraturan-peraturan tentang produk makanan, obat-obatan, dan zat-zat kimia, diawasi secara ketat. Syarat pendirian perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan pengawasan terhadap proses produksinya dilakukan ekstra hati-hati. Sanksi dalam hal pelanggaran atas peraturan-peraturan ini disebut sanksi administratif, yang pada umumnya ditujukan kepada para pelaku usaha maupun penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah RI kepada pengusaha, penyalur jika terjadi pelanggaran. Izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah. Hukum administrasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen antara lain peraturan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan barang, peraturan yang berhubungan dengan praktik penjualan, pikraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sanksi administratif ditujukan kepada pelaku usaha, baik pelaku usaha, prinsipal, maupun pelaku usaha lain yang mendistribusikan produknya. Semula sanksi administratif hanya dikonotasikan sebagai pencabutan sepihak izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Dalam pasal 60 UU PK, bentuk sanksi administratif telah diperluas, yakni dapat berbentuk penetapan ganti rugi. Penerapan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi tampaknya cenderung menonjol dalam UU PK, mengingat pasal 60 di atas adalah aturan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, yang notabene bukan pemerintah yang telah menerbitkan izin tersebut. Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dan pelaku usaha, penyalur. Produksi di sini harus diartikan secara luas, dapat berupa barang atau jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Adapun pemulihan hak-hak korban, konsumen, yang dirugikan bukan lagi tugas instrumen hukum administrasi negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata dan atau pidana. Campur tangan administrator negara idealnya harus dilatar belakangi iktikat melindungi masyarakat luas dari bahaya. Pengertian bahaya di sini terutama berkenaan dengan kesehatan dan jiwa. Itulah sebabnya, sejak prakemerdekaan, pikraturan-peraturan tentang produk makanan, obat-obatan, dan zat-zat kimia, diawasi secara ketat. Syarat-syarat pendirian perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan pengawasan terhadap proses produksinya dilakukan ekstra hati-hati. Peraturan-peraturan masa kolonial itu bahkan cukup banyak yang masih berlaku sampai sekarang, seperti Verpakkingsverordeningen yang menyangkut pengaturan tentang bahan-bahan farmasi, Pharmaceutische Stoffen, tahun 1938, barang-barang perdagangan kecil, Kleinhandelfareri, 1939, candu, opium, 1937, keju Roquefort, 1937, kinin, 1938, kopi, 1940, margarin, 1937, minuman anggur Prancis, Franz Wijnen, 1940, terigu, mil, tahun 1936 sampai tahun 1940, dan zat pembeku karet, rubber koagulati Midelen, tahun 1936 sampai tahun 1941. Sanksi administratif ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini. Pertama, sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian karena penguasa sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Persetujuan, kalaupun itu dibutuhkan, mungkin dan instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Memang, bagi pihak yang terkena sanksi ini dibuka kesempatan untuk membela diri, antara lain mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dulu sehingga berlaku efektif. Kedua, sanksi perdata dan atau pidana acap kali tidak membawa efek jera bagi pelakunya.
Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dan perbuatan negatif pelaku usaha. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan itu yang biasanya berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen juga dihadapkan pada posisi tawar-menawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si pelaku usaha. Walaupun secara teoritis instrumen hukum administrasi negara ini cukup efektif, tetap ada kendala dalam penerapannya. Contohnya adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan masih teramat jarang dilakukan. Bahkan, untuk kasus-kasus tertentu, seperti pencemaran oleh PT Indo Rayon di Sumatera Utara, pemerintah masih mengandalkan inisiatif konsumen untuk mempermasalahkannya. Pemerintah tampaknya menjadikan sanksi administratif ini sebagai ultimum remedium karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja dan perpajakan. Tentu saja, kedua pertimbangan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pemaaf bagi pengusaha yang merugikan konsumen tersebut, sepanjang memang didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Aspek hukum administrasi negara dalam perlindungan konsumen jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 huruf G menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan menurut POJK Nomor 1, POJK 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan pada ketentuan Pasal 12 Ayat 1 menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif antara lain, a. peringatan tertulis, b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, c. pembatasan kegiatan usaha, d. pembekuan kegiatan usaha, dan atau e. pencabutan izin kegiatan usaha. Sedangkan wewenang OJK menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas pengawasannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mempunyai wewenang untuk 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku. Dan, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelolaan statute. 6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statute. 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan 8. Memberikan dan atau mencabut a. izin usaha, b. izin orang perseorangan, c. efektifnya pernyataan pendaftaran, d. surat tanda terdaftar, e. persetujuan, f. pengesahan, g. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan h. penetapan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kewenangan di atas memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi OJK dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen jasa keuangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 9 huruf C yang memberikan wewenang pada OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan diperkuat dengan Pasal 9 huruf G. Yakni OJK dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sanksi administratif pada Pasal 9 huruf H. OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, serta penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan, yakni, a. memberikan wewenang pada OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. B.
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan. Efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, serta penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. D. Berwenang untuk meminta data dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.